Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Herliana. Saya peserta Latsar DKP-SDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 13, Kelompok 2, NDH 16. Saya adalah calon pengelola pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Untuk mewujudkan smart governance, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pra-analisis isu, yang kedua, analisis dampak dari isu tersebut, yang ketiga, gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut. Yang pertama, kita masuk ke pra-analisis. Ada 4 isu yang bisa saya kemukakan terkait bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Yang pertama, belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa. Yang kedua, kurangnya penyebaran informasi publik pengadaan barang dan jasa pada masyarakat luas. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan MBIS Market di lingkungan pemerintah. Yang keempat, kurangnya SDM sebagai pejabat pengadaan dan kelompok kerja pada bagian pengadaan barang dan jasa. Fakta dan dampak belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa, yaitu banyaknya peraturan dan perubahan peraturan terkait barang dan jasa. Hal ini berdampak akan terjadi perbedaan persepsi dan dapat terjadi kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan rawan sanksi hukum. Perspektif Smart ASN dari perspektif IT, yaitu masih melakukan sosialisasi manual dengan tatap muka. Kemudian dari perspektif entrepreneurship, belum menciptakan inovasi baru dalam mempermudah sosialisasi. Fakta dan dampak kurangnya penyebaran informasi publik pengadaan barang dan jasa pada masyarakat luas, yaitu tidak ada update terbaru dari web UKPBJ, sehingga berdampak kurangnya penerimaan informasi masyarakat terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Perspektif Smart ASN dari perspektif IT, yaitu pemanfaatan penggunaan digital belum digunakan secara optimal. Sedangkan dari perspektif networking, belum terkomunikasikan dengan baik untuk penunjukan VIC penggunaan sosial media. Fakta dan dampak belum optimalnya penggunaan MBIS Market di lingkungan pemerintah, yaitu hanya sebagian SKPD yang menggunakan MBIS Market, sehingga berdampak pada proses pengadaan yang akuntabel belum dapat sepenuhnya tercapai. Perspektif Smart ASN dari perspektif IT masih belum diimbangi dengan kemampuan VIC SKPD dalam menggunakan MBIS Market. Dari perspektif networking, belum optimalnya sosialisasi penggunaan MBIS Market. Fakta dan dampak kurangnya SDM sebagai pejabat pengadaan dan kelompok kerja pada bagian pengadaan barang dan jasa, yaitu masih kurangnya SDM pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga SDM mengalami kelebihan beban kerja. Perspektif Smart ASN dari perspektif profesionalisme, yaitu harus berusaha keras untuk tetap bekerja secara profesional dengan beban kerja yang besar. Dari perspektif networking, komunikasi dan koordinasi antar ASN ataupun stakeholders harus tetap bisa terjalin. Masuk pada bagian kedua, yaitu analisis dampak. Dari 4 isu ini, kita lakukan penapisan isu dengan USG. USG adalah urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.
Maka dari hasil penapisan isu USG tersebut, belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa menjadi prioritas yang pertama. Berdasarkan dari hasil penapisan isu USG sebelumnya, belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa adalah menjadi prioritas yang pertama. Maka selanjutnya akan kita lakukan analisis isu dengan fishbone diagram. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa. Faktor yang pertama adalah manusia, yaitu keterbatasan SDM. Karena SDM pada bagian pengadaan barang dan jasa wajib lulus uji kompetensi level 1. Faktor kedua adalah kebijakan, yaitu perubahan aturan. Karena seringnya terjadi perubahan aturan, maka peraturan-peraturan tersebut belum dapat tersampaikan dengan baik kepada para stakeholder. Faktor yang ketiga adalah dana, yaitu kurangnya anggaran. Kekurangan anggaran menyebabkan tidak dapat dilakukan sosialisasi terus-menerus secara tatap muka. Keempat adalah faktor lingkungan, yaitu kurangnya minat. Kurangnya minat para stakeholder untuk mencari secara mandiri terhadap perubahan peraturan yang ada. Dampak yang akan ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera diatasi adalah akan mudahnya terjadi perbedaan persepsi terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena ketidaktahuan dari perubahan peraturan atau peraturan baru yang tidak tersampaikan kepada stakeholder secara baik. Kemudian, jika proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan, maka akan rawan terkena sanksi hukum. Masuk bagian yang ketiga, yaitu gagasan kreatif. Untuk menghindari dampak belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa, maka alternatif penyelesaiannya adalah membuat perpustakaan digital dengan Google Site terkait peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa. Tahapan setiap alternatifnya adalah, yang pertama, mengumpulkan peraturan-peraturan pemerintah terkait barang dan jasa. Yang kedua, berkoordinasi dengan pimpinan dan rekan kerja jika ada peraturan baru atau perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan pimpinan untuk menetapkan VIC pengelola Google Site. Hasil yang diharapkan adalah peraturan-peraturan terkait barang dan jasa dapat tersampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikianlah penyampaian saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart government.